share, dan subscribe ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya yang tentunya akan membahas tentang kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat lagi tentang COVID-19 karena sekarang kasusnya memang lagi meningkat nih di Indonesia. Sudah banyak yang mungkin jenuh, bosan, terus aduh apaan sih? Tapi ya gimana dong, saya ini kan petugas kesehatan, saya dokter. Saya tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya tentang COVID-19. Tapi kalau bosen bisa sih di skip aja. Tapi kalau misalnya kangen sama muka saya, bisa dong dilihat dulu ya kan. GR banget sih dok. Tema kali ini adalah kalau RS penuh semua, kalau rumah sakit rujukan penuh semua, kemudian amit-amit saya kena COVID-19, saya harus berobat kemana dok? Oke, dari data di tanggal 10 September 2020 tercatat dan terakui oleh WHO Indonesia itu ada 183 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Kalau kita bandingkan dengan total jumlah kasus pasien COVID-19 yang positif, maka setiap 1000 kasus positif COVID-19 ada 1 nakes yang harus meninggal. Efeknya apa sih? Oke lah, kita nggak ngomongin keluarga nakesnya ya. Kita sekarang membicarakan tentang pelayanannya sebagai tenaga kesehatan. Jika semakin banyak tenaga kesehatan yang meninggal, tentunya beban kerja tenaga kesehatan akan semakin berat. Karena setiap kita menelurkan 1 tenaga kesehatan, dia ini sudah bertanggung jawab terhadap yang masyarakat non-medis. Kalau misalnya nakes banyak yang meninggal, tentunya nakes yang masih tersisa, beban yang tadi misalnya harusnya ditampung oleh nakes lainnya akan terbebankan. Keadaan ini memang semakin krusial. Kalau kita lihat yang meninggal itu tenaga kesehatan tuh tidak hanya dokter umum, perawat, ataupun dokter gigi, tapi justru juga banyak dokter-dokter spesialis. Dan nanti kita akan bahas kenapa kok yang meninggal malah kebanyakan yang rumah sakitnya itu bukan rumah sakit rujukan COVID-19. Di video yang selanjutnya. Keadaan ini apabila kita kehilangan dokter spesialis 1 orang aja, untuk menelurkan atau menetaskan seorang spesialis itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Yang jelas dia harus lulus SMA dulu kan. Kemudian setelah lulus SMA, kuliah 6 tahun untuk menjadi dokter umum. Setelah jadi dokter umum, kalau punya uang atau punya akses beasiswa, seorang dokter itu bisa bersekolah lagi kurang lebih 5 tahun lah untuk menjadi seorang spesialis. Nah berarti spesialis itu kalau kita hargai dengan waktu, harganya adalah 11 tahun setelah lulus SMA. Berarti itu adalah perjalanan waktu yang panjang sekali. Dan banyak yang gugur hanya karena kesia-siaan dari, ya bukan sia-sia ya, mungkin mereka sama seperti mati syahid ya, tapi karena di negara kita ini masih orang itu percaya dengan teori konspirasi COVID. Nah kapasitas rumah sakit di Indonesia ini sudah hampir kolaps. Banyak rumah sakit yang penuh. Saya ngomong di daerah saya sendiri ya, di Cirebon itu ketika setelah bulan Agustus kemarin kan banyak long weekend tuh. Kemudian muncullah klaster perkantoran dan klaster keluarga. Tapi kalau misalnya nggak gawat-gawat banget ya nggak akan dirawat di rumah sakit, karena kapasitas rumah sakitnya itu sudah overload, udah penuh. Bahkan yang tadinya diisolasi di rumah sakit, tapi misalnya nih udah 10 hari ya diisolasi, kok kayaknya pasiennya ini baik-baik aja nih, tapi COVID-nya masih di swab masih ada, ya akhirnya dialihkan ke wisma atau ke hotel yang memang bisa menampung pasien COVID positif. Ketika kapasitas rumah sakit ini hampir habis, maka tentu saja ada faktor burnout atau kelelahan dari tenaga kesehatan. Rumah sakit dan tempat tidurnya bisa dong ditambah secara cepat. Ya itu kan hanya benda mati, tinggal diciptakan atau dibeli, cering langsung ada. Tapi kalau dokter, perawat, kita nggak bisa memunculkan gitu aja. Misalnya sekarang ada COVID-19, kita udah saya mau deh jadi tenaga kesehatan, tapi kita belum sekolah perawat atau belum sekolah dokter. Ya tunggu 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi baru bisa membantu, kan seperti itu. Kalau ditanya apakah layanan kesehatan di Indonesia ini sudah mencukupi untuk kondisi sekarang,
tentu saja layanan kesehatan di Indonesia itu masih terbatas. Kita bisa dengan mudah membangun rumah sakit baru, menambah jumlah ruangan, menambah jumlah bed, menambah jumlah ventilator, menambah jumlah tabung oksigen, atau menambah jumlah peralatan medis yang lainnya. Tapi kita tidak bisa dengan mudah menambah jumlah dokter dan menambah jumlah perawat. Itu yang perlu diingat. Jadi, layanan kesehatan di Indonesia tuh terbatas. Kalau ada yang bilang pemerintah punya budget unlimited untuk menangani COVID-19, ya mungkin wisma atlet lain bisa dibangun di mana aja. Tapi apakah ada tenaga kesehatannya, itu yang perlu dipertanyakan ya. Tadi kalau misalnya kita mau berperan, misalnya saya mau deh terjun untuk jadi relawan COVID, tapi kan saya bukan tenaga kesehatan. Saya harus sekolah 4 tahun lagi. Ya udah, sebagai masyarakat biasa kita itu bisa apa sih? Ini ya, saya perlu ingatkan bahwa COVID-19 itu punya filosofi kayak gini. Urip bareng-bareng, mati bareng-bareng, loro bareng-bareng. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Artinya kalau kita hidup bareng-bareng, kita mati ya bareng-bareng. Kalau manusia sakit ya bareng-bareng. Nih, kalau kita hidup bareng-bareng, maksudnya gini. Kalau kita sehat, sebenarnya virus coronanya juga seneng kok. Dia itu sebetulnya pengennya adalah hidup dengan inang yang kuat. Jadi dianya juga bisa hidup. Karena kalau kita mati, otomatis dia nanti juga mati kan beberapa jam kemudian gitu loh. Jadi hidup bareng-bareng, mati juga bareng-bareng. Nah, kalau untuk manusia, kalau aku sakit COVID-19, ya kowe ya sakit COVID-19, ya kamu juga sakit COVID-19, karena dia menyebarnya gampang banget. Kalau kita boleh bilang, karena memang COVID-19 penyebarannya sangat cepat, spreading very fast. Jadi memang COVID-19 itu sebetulnya sudah ada di udara terbuka kita ini, tapi nggak kelihatan dan belum tentu menciptakan infeksi dalam tubuh orang. Karena untuk menciptakan suatu infeksi perlu jumlah 1000 partikel virus. Ketika udaranya terbuka, partikel-partikel virusnya akan lebih terurai sehingga tidak menciptakan infeksi dalam satu tubuh manusia. Nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya, oke? Bagi sesama manusia itu harus saling menjaga. Usahakan keluar rumah untuk kegiatan yang esensial, bukan non-esensial seperti nongkrong-nongkrong dengan komunitas, seperti itu. Makanya belakangan ini juga saya udah jarang ngisi di radio karena memang ada himbauan dari pemerintah untuk tidak kumpul-kumpul komunitas. Yang kedua, patuhi protokol kesehatan. Yaitu ya, kalau kemana-mana juga harus pakai masker. Maskernya juga yang 3 lapis. Jangan pakai masker scuba lagi ya. Kita udah pada tahu masker scuba itu lucu-lucu. Aku juga suka. Tapi gimana lagi, karena sekarang udah banyak penelitiannya ya bahwa masker scuba itu hanya melindungi 5% aja. 95%-nya masuk ke kita, ya udah gak usah dipakai lagi. Kemudian tetap terapkan protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Tonton di video YouTube saya yang sebelumnya. Rumah sakit penuh, nakesnya sudah mulai bertumbangan, kemudian banyak yang kelelahan, tapi kasusnya banyak yang meningkat. Siapa yang akan merawat pasien COVID-19 selanjutnya jika makin bertambah banyak? Nah, ini ditentukan oleh kita sendiri. Setiap tindakan kita akan menentukan apakah rumah sakit di kota kita itu memenuhi kuota atau tidak. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita mau membuat layanan kesehatan di kota kita kolaps atau tidak? Kalau iya, ya udah, tidak perlu lagi jaga jarak, ngapain pakai masker, kan gitu. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, karena ini membutuhkan logika dan menggunakan hakikat kita sebagai manusia, yaitu menggunakan akal pikiran dan hati nurani. Misalnya ada yang nanya nih, tetangga saya positif COVID-19, tapi di rumah aja, cuman isolasi mandiri. Nah itu gimana? Itu kenapa dok? Bilang layanan kesehatan kita itu terbatas. Maka pasien yang COVID-19 positif tapi gejala ringan atau tidak ada gejala, itu memang disarankan stay at home, isolasi mandiri di rumah, sambil pemantauan mandiri, punya termometer dan saturasi oksigen. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada keluhan seperti saturasi oksigennya turun atau demam, boleh langsung telepon ke puskesmas setempat agar dilakukan penjemputan oleh dinas kesehatan terkait dan kemudian dibawa ke rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, tadi saya bilang ini membutuhkan hakikat kita sebagai manusia, menggunakan akal pikiran dan hati nurani untuk tetap menjaga diri dan menjaga sesama kita, sesama manusia dengan tadi protokol VDJ, protokol kesehatan. Karena kalau kita terus-terusan bandel, nanti juga sistem kesehatan kita akan kolaps. Siapa yang rugi kalau misalnya sistem kesehatan kita kolaps? Yang pertama, dokter dan nakes akan semakin banyak yang meninggal. Otomatis kasus COVID-19-nya terus bertambah,
maka tidak akan ada lagi yang merawat atau kapasitas rumah sakit akan penuh. Yang kedua, dokter dan tenaga kesehatan akan kelelahan. Yang selanjutnya adalah pasien-pasien baru COVID-19 tidak akan mendapatkan perawatan dengan layak karena sudah penuh layanan kesehatannya. Jadi saya mohon kepada semuanya, ayo kita sama-sama saling menjaga, saling melakukan protokol kesehatan, saling mengingatkan, dan tidak perlulah mencari tahu COVID-19 ini konspirasi atau tidak, karena sejatinya kenyataannya itu COVID-19 itu ada, kalaupun nggak ada. Tapi sekarang virus apa sih yang bisa dengan cepat menyebabkan paru-paru itu terendam oleh lendir kemudian meninggal? Baru ini gitu loh. Virus-virus yang sebelumnya itu tidak seperti ini. Dan kembali lagi ke kita, gimana mau menjaga diri kita. Karena kalau kita bilang tergantung sama kekebalan tubuh kita masing-masing, sekarang ini udah gak bisa dibilang kayak gitu, karena virusnya itu sekarang udah ada di mana-mana gitu, udah bertebangan. Di depan saya mungkin ada, di belakang saya ada, di mic ini mungkin ada gitu. Tapi tinggal kita pintar-pintarnya menjaga diri dan menjaga orang lain. Oke? Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak YouTube channel ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung aja tanya ke kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, share, and like-nya. Dadah!